Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Bersyukur karena pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam waktu yang baik, kesempatan yang baik. Dan sekali lagi ingin mengajak jemaat Tuhan untuk membawa kita semua merenungkan tentang kebaikan Tuhan melalui kisah-kisah seputar Natal. Satu ayat yang sangat terkenal dan sangat familiar bagi kita semua dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada bagian yang sangat menarik yang kita perlu perhatikan di sana, jemaat yang terkasih, khususnya di bagian ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bicara tentang Natal, maka kita akan bicara tentang pemberian, tentang karunia, tentang hadiah, tentang pengorbanan, tentang sesuatu yang diberikan kepada pihak yang lain. Dimulai dengan kasih Allah yang menyerahkan anaknya untuk dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi juga bicara tentang kisah-kisah seputar Natal, kita akan menemukan banyak tokoh di sana yang dicatat karena kerelaan mempersembahkan atau memberi sesuatu yang mereka punya di dalam kisah Natal. Kita membaca bagaimana persembahan Maria yang memberikan rahimnya, reputasinya, lalu kemudian mungkin juga konsekuensi sosial dan berbagai macam dedikasi untuk Sang Mesias. Berbicara tentang Yusuf, maka dicatat sebagai tokoh yang mempersembahkan ketulusannya, memberikan ketaatannya, dan juga dia mengorbankan kenyamanan hidupnya untuk Sang Mesias. Kita juga membaca persembahan para malaikat, bagaimana mereka memberikan gita surga yang menyentuh hati di malam Natal itu. Kita juga mendapatkan kisah tentang persembahan gembala, bagaimana mereka memberikan ketaatan mereka, kesungguhan mereka untuk menjadi saksi kelahiran Mesias. Tentu kita semua ingat bagaimana firman Tuhan mencatat tentang persembahan para Majus yang memberikan kemahiran mereka, kepakaran mereka, ilmu mereka, pengalaman mereka, tetapi juga persembahan yang real, yang nyata, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bicara tentang Natal, maka sesungguhnya pesannya adalah persembahan atau memberikan sesuatu. Kita sebagai orang percaya, di tahun ini, di Natal ini, kira-kira apa yang mau kita berikan dan persembahkan? Hari ini kita tidak sedang berada, berkumpul, berhimpun di kandang Bethlehem untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, atau juga pujian seperti malaikat, atau juga rahim seperti Maria, atau ketulusan seperti Yusuf. Tetapi kita semua bisa memberikan sesuatu di masa Natal ini. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan semua untuk kita memikirkan kira-kira apa yang bisa kita berikan, persembahkan, korbankan, dedikasikan untuk orang lain, untuk Tuhan di Natal ini. Bagaimana kalau kita semua berkomitmen untuk meredam pertikaian, mencari teman yang terlupakan, menepis rasa curiga, mengirim pesan kasih kepada sebanyak mungkin orang, menjumpai orang yang pernah menyakiti kita dan mengatakan, "Aku mengasihimu," mengampuni musuh kita, bersikap lemah lembut dan sabar kepada orang yang sedang marah, menghargai orang lain, bermain dengan anak-anak kita, menjadi pendengar yang baik, berbicara kepada orang-orang yang sedang mengalami kesepian, rela masuk di dalam kepedihan dan pergumulan orang lain, membacakan cerita untuk anak-anak kita sebelum tidur, mengurangi tuntutan kepada orang lain, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, mencuci piring yang digunakan untuk makan keluarga, mendoakan orang yang menolong Anda, atau pagi ini menelpon pendeta saudara dan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya,
atau juga menawarkan bantuan meski Anda sendiri sedang sibuk dan tersita perhatiannya. Saya kira berbagai macam hal ini adalah hal yang bisa kita berikan sebagai persembahan kita di masa Natal ini. Karena Natal berbicara tentang persembahan, kasih, pengorbanan, dan pemberian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami diizinkan untuk belajar dari tokoh-tokoh seputar Natal yang ada dicatat karena dedikasi mereka, persembahan mereka, pemberian mereka. Ajar kami untuk menjadi berkat dengan apa yang bisa kami berikan bagi sesama kami dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati Jumat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.